Maulana. Ini kita bicara ini mohon izin Ustadz Maulana ya. Katanya ada 3 nafkah yang harusnya diberikan suami kepada istrinya. Atau dipenuhi suami kepada istrinya. Namun dalam perjalanan kehidupan cuma dua nih yang sering dilakukan dan satu suka terlupakan. Nah ini yang pertanyaan saya, satunya ini apa dan duanya ini apa? Tolong dijelaskan, mohon izin. Iya, izin Bunda. Silakan. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah berarti 109 hari lagi menuju Ramadan. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas tentang nafkah yang luar biasa. Mudah-mudahan betul kata Bunda Tuti tadi, jadikanlah keluarga ini adalah lahan ibadah buat kita. Maka kalau kita jadikan lahan ibadah, maka suami akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya dan istri berusaha untuk bersyukur atas pemberian suaminya. Dan alhamdulillah hari ini kita lagi bahas bagaimana sosok laki-laki ternyata harus memenuhi 3 nafkah. Sebenarnya kalau kita biasa dengar lahir batin kan, tapi ternyata ada juga nafkah untuk kebutuhannya istri. Oh, ada kebutuhannya istri, ada kebutuhan keluarga lahirianya. Itu karena kenapa? Mohon maaf, ada kebutuhan pribadinya wanita itu yang harus dipenuhi. Tapi ada kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan wanita itu. Anaknya kah, saudaranya kah, bisa jadi dia tanggung saudaranya. Mungkin dia tanggung orang tuanya, makanya kita harus penuhi juga. Dan yang ketiga ada nafkah batin. Nafkah batin itu yang mana? Termasuk adalah kebahagiaan, kesenangan. Jangan cuma orientasinya adalah sesuatu yang nauzubillah summa nauzubillah pada urusan di kamar aja. Tapi sebenarnya banyak juga kebutuhan batin yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri. Apa itu? Bagaimana sosok suami? Betul kata Bunda tadi, dihargai. Menghargai pasangan itu luar biasa. Mohon maaf ya, kalau hanya kebutuhan seputar di kamar aja. Kenapa? Karena ini akan berakibat jadi apa? Jamaah. Jadi lemes. Bukan ya, bukan. Jadi apa dong? Jadi sesuatu yang ya Allah, mohon maaf ya. Kenapa? Karena berbicara tentang ini bisa jadi tersinggung buat yang lain. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin buat wanita, tapi dalam hal ini harusnya laki-laki ini bisa mengayomi, bisa mendidik. Nah, kalau istriku boros gimana Ustadz? Kalau istri boros dididik. Kalau istrinya, makanya sosok suami bertugas untuk mendidik istri. Karena tidak pernah wanita itu disalahkan. Jamaah. Oh jamaah. Makanya lahir itu yang mana? Lahir itu kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, dirinya. Tapi ada namanya kebutuhan pribadi. Makanya belikan bedak. Belikan semuanya dibutuhkan. Mohon maaf ya, wanita itu dinafkahi, bukan dia yang menafkahi. Kalaupun ada wanita membantu suami, dia bukan tulang punggung. Hanya sekedar membantu, tapi bukan jadi tujuan utama dia yang mencari nafkah. Tapi kalau dalam hal ini saya rasa semua harus ada pengertian. Benar. Suami harusnya berusaha, betul. Wanita harus bersifat qanaah. Jangan main saling nuntut, ya kan? Iya. Suami nuntut istrinya cantik, dimodalin enggak, Betul. dibeliin bedak enggak, lipenstip enggak gitu ya. Lipenstip. Diajak jajan enggak gitu ya. Tapi Iya. karena ini nanti di ujung-ujung pernikahan kadangkala harus ada pengertian. Betul, Iya. Masya Makanya Allah. harus pintar-pintar memanage. Memanage uang. itu Iya. memanage. Terima kasih banyak Ustadz Maulana Iya. penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya bicara masalah tentang atau nominal nafkah yang seharusnya minimal diberikan dari suami ke istri. Karena banyak orang bertanya-tanya nih Ustadz Syam nih. Sebenarnya di dalam Islam itu ada nggak sih yang namanya ukuran atau takara atau minimal atau nominal dalam memberikan nafkah dari suami ke istri. Kadang kan ada yang curhat nih ya kan. Ini suami ngasih duit segitu doang.
minta makanan banyak gitu ya kan. Padahal belanja cuma buat sepiring doang, minta 10 piring gitu ibaratnya ya kan. Nauzubillah min dzalik. Ini bagaimana nih harusnya solusinya? Mohon izin. Tapi guru Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau ditanyakan berapa nominal nafkah minimal bagi seorang istri dari sang suami, Al-Quran menjawabnya ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dhu sa'atan min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq dzu sa'atan min sa'ati, hendaklah para suami yakni memberikan nafkah menurut kemampuannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Orang-orang yang mungkin ditakar, wa man qudira lagi dikadar rezekinya, lagi sempit rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan kewajiban, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Surah At-Talaq ayat 7. Maka subhanallah, dari sini kita lihat apa yang dikatakan baginda Nabi SAW. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, hendaklah engkau memberikan makanan apa yang engkau makan, lalu memberikan pakaian apa yang engkau pakai. Maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan sang suami, yakni nafkahnya. Jikalau dia mempunyai penghasilan sebatas itu, maka sebatas itu pula nafkah yang diberikan kepada istrinya. Yang kedua, ukurannya apa sih? Ukurannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bisa juga berarti yakni yang dikenal atau arafah, yang sudah disepakati di tempat tersebut. Misal kita menikahi orang suku ini, biasanya suku ini itu kalau diberikan nafkah sama orang sekitar segini, maka kita semestinya sudah seharusnya berusaha untuk memenuhi apa yang biasanya keluarganya lakukan atau biasanya di tempat itu dilakukan. Misal orang Indonesia biasanya per bulannya 1 juta contoh misalnya, atau 10 juta contoh misalnya per bulannya. Maka hendaklah sang suami berusaha untuk memenuhi itu. Tapi bukan menjadi suatu dosa jikalau sang suami memang tidak mampu. Karena sudah Allah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak berikan beban kepadamu kecuali Allah berikan kepadamu juga. Maksudnya apa yang diberikan Allah, itulah engkau berikan nafkah kepada pasanganmu. Maka dari itu satu hikmahnya, suami jangan pernah menyembunyikan berapa penghasilannya, berapa yang Allah kasih, berikan segitu kepada pasangannya. Yang kedua, istri jangan pernah meminta lebih dari apa yang didapatkan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Nah ini sekarang gini Ustaz Syam nih, ada pertanyaan juga nih. Iya. Kalau seandainya pendapatan suami ini pas-pasan, Iya. apakah ada prioritas dari urutan yang mana yang harus diberikan terlebih dahulu? Oh, kalau tadi ininya jumlahnya. Kalau Ah, ah. sekarang siapa yang harus dikasih terlebih dahulu? Betul. Harus kutanyakan ini, tapi Bunda. Iya nak. Kenapa dia Ada apa jawab? nak? Engkau rupa kutanan nama Mas Pandi tapi mas susah-susah sih dina aku dijawab mah kokoy. Dengukeun bager kasep ujang bager anak bunda ari nyarios. Entong ngange bahasa nu kubun hanteu di pekan Aduh. terang. Iya, Ngange maaf bahasa Pi. Indonesia. Mm-mm, Eta maaf. ngartosna teu ngartos. Maaf tapi paling Emang murah bahasa Pi. Sunda. Eta nyarios naon? Satu berbahasa Bugis, ya. satu berbahasa Sunda. Nya eta. Ngerti emangnya? Bisa-bisanya. Hah? Itu Nggak ngerti. kayaknya enggak deh. Nggak, Ya nggak. lu tahu aja itu. Aing tadi ujang nyarios naon Oh kalona iya, teh. iya Bang. Kumaha Maaf kapan Pi, Pi? insyaallah. Mohon. Gimana kalau kita tahan dulu, Eh. nanti kita koordinasikan pas iklan ya. Kumaha, mangga, Pakai bahasa mangga. Indonesia yang baik dan Mangga, benar. iya. Oke yang di rumah jangan Setuju. kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yakin enggak dia tahu? Nggak tahu saya. Saya Saya yakin dulu. kumaha.